Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Yang kedua, tetapi tidak bisa kita duakan, marilah kita senantiasa mengucapkan sholawat serta salam kehadirat Nabiullah Muhammad SAW, sang suri tauladan sejati yang telah membawa zaman manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam seperti saat ini. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan semua pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit kultum dengan tema yaitu pentingnya niat dalam menjaga kesehatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jika hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut akan diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila hijrahnya kepada dunia dan juga kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apa maksud dari hadis tersebut? Maksud dari hadis tersebut yaitu niat itu sangat penting. Niat itu adalah yang paling utama dalam setiap tindakan kita. Seluruh tindakan kita atau perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya. Nah, hal tersebut bisa kita implementasikan dan kita aplikasikan juga terkait dengan bagaimana kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa niat itu juga penting dalam kegiatan kita atau istiqomah kita dalam menjaga kesehatan? Yang pertama, dengan adanya niat, kita bisa membuat kesehatan atau kegiatan kita untuk menjaga kesehatan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jika kita niat untuk menjaga kesehatan agar tubuh kita bisa bugar, bisa sehat, dan kita bisa menjalankan ibadah Allah dengan baik. Seperti misalnya sholat, jika kita sehat kita bisa sholat 5 waktu dengan baik. Kemudian jika kita sehat, kita bisa berpuasa, misalnya pada bulan Ramadan kita bisa berpuasa 30 hari secara full, jika kita dalam keadaan kondisi yang sehat. Dan sudah jelas bahwasannya kita sebagai manusia tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, niat itu sangat penting dalam menjaga kesehatan karena dengan adanya niat kita tidak akan lalai terhadap kesehatan diri kita. Seringkali kita lalai terhadap kesehatan diri kita sendiri. Dengan cara niat yang baik, memperbaiki niat yang baik, kita bisa dapat lebih disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh dan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya niat, kita bisa menganggap bahwasannya diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasannya dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, semua itu merupakan adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang kuat dan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kegiatan kita dalam menjaga kesehatan kita, dalam istiqomah dalam menjaga kesehatan kita, berarti kita sudah menganggap bahwa tubuh kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan niat tersebut ke dalam menjaga kesehatan kita dalam bentuk keseharian kita dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tentunya niat kita harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat menjaga kesehatan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bukan hanya halal tetapi juga thayyib, dalam artian yaitu baik dan bergizi. Nah, terkadang kita memang mengonsumsi makanan halal tetapi mungkin kurang baik dan kurang bergizi di dalam bagi tubuh kita sendiri. Dan ada juga beberapa makanan yang memang bergizi tetapi mungkin tidak halal. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh karena mungkin bagaimana cara kita mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga kondisi tubuh kita, yaitu dengan berolahraga secara rutin dan juga menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dengan berolahraga secara rutin, kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap bugar, dan juga dengan cara membersihkan diri kita sendiri, maka penyakit-penyakit akan lebih bisa kita minimalisir terhadap tubuh kita sendiri, dan tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Kemudian yang keempat adalah kita istirahat yang cukup, dan yang kelima adalah kita menjauhkan diri daripada sesuatu yang sifatnya bisa memperburuk daripada tubuh kita sendiri. Misalnya seperti mengonsumsi rokok, kemudian mengonsumsi alkohol, dan hal-hal yang segala macamnya seperti hal tadi. Mungkin cukup sekian saja kultum singkat dari saya ini. Semoga kita dapat diberi keistiqomahan dalam menjaga kesehatan tubuh kita, dan semoga ibadah-ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala bentuk kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan waktu berbuka puasa.